Untung aku berhasil. Darurat yang langsung dari lokasi konstruksi. Pakaian ini agak lusuh. Tapi Chen Hao bilang, Bibi sangat baik. Dia mungkin tidak keberatan. Mobil sport itu, bukankah diberikan olehku kepada Chen Hao? Untungnya aku tiba tepat waktu. Seragam kerja ini memang agak tidak sopan. Untungnya aku telah menyiapkan emas batangan sebagai hadiah untuk Bibi. Sempurna. Asalkan aku bisa menyenangkan ibu mertua desa ini, tiket makan jangka panjang Chen Hao akan berada di tanganku. Ibu, kamu harus hati-hati. Orang sering mengatakan, menikahi seorang pria tergantung pada ibunya. Perlakukan Sucing dengan baik, dan dia akan lebih setia kepadamu. Keluarga kita akan makmur. Anak, jangan khawatir. Aku akan memperlakukan istrimu seperti ratu. Oh, seorang bos besar datang menjemputku. Itu menunjukkan bahwa dia sangat mencintai anakku. Anakku sangat hebat. Baiklah, no ibu. Sekarang terserah ibu. Tante, Menantu. Tante, aku Sucing. Ini pasti menantuku kan? Penampilan ini, sikap ini, sekilas, kau adalah orang penting. Bahkan lebih tampan dari bintang TV. Menantu, kapan kau berencana untuk menikah? Aku hanya menantikan untuk menggendong cucu. Menantu, jangan khawatir. Aku pasti akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku akan merawat anakmu dengan baik. Tante, ini tergantung pada pengaturan Hauge. Aku hanya ingin merawatmu dengan baik di masa depan. Ini orang dari foto itu. Tante, apakah kau Wang Shu? Siapa kau? Memangnya kenapa jika aku? Apakah kau baru saja merangkak keluar dari lokasi konstruksi? Pergi. Jangan kotori pakaian menantuku. Tante, kurasa Anda mungkin salah paham. Aku adalah pacar Chen Hao. Nona, apakah Anda juga menjemput orang yang salah? Pah! Dari mana datangnya pekerja migran ini? Aku salah paham? Kupikir kau gila pada seorang pria? Biarkan aku katakan, anakku adalah bos besar. Dia akan mencari seseorang sepertimu? Dengan penampilanmu yang lusuh, kau bahkan tidak layak menyemir sepatunya. Tante, aku... Tante, beberapa orang khusus menipu orang kaya. Kita harus berhati-hati. Ayo pergi. Menantuku masih yang terbaik. Ayo pergi. Nama dan penampilannya sangat cocok. Mungkin aku memang berpakaian tidak pantas hari ini. Aku perlu membuktikan kepada mertuaku bahwa aku adalah tunangan Chen Hao. Bibi, lihat baik-baik. Ini adalah foto anakmu dan aku. Aku adalah tunangan Chen Hao. Nyonya ini, bolehkah saya tanya siapa Anda sebenarnya? Mengapa Anda di sini untuk menjemput mertuaku? Bagus, selingkuhan tak tahu malu. Menggoda anakku. Dan bahkan berani datang untuk membuat masalah di depan istri saya. Biarkan ku beritahu. Anakku adalah orang penting. Pemburu harta kelas rendah sepertimu tidak layak mendapat perhatian anakku. Dan bahkan berani di hadapanku memprovokasi istri sah. Aku akan merobek wajahmu. Bagaimana kau bisa yakin aku selingkuhan? Bukan yang di sisimu? Cih, apa yang kau pakai? Seperti pakaian pengemis. Menantuku?
adalah ketua grup Su bernilai miliaran. Kau apa? Ketua? Aku hanya resepsionis kecil di grup Su. Tapi Hauge bilang aku ketua. Sepertinya, dia benar-benar ingin membuatku terlihat baik di depan mertuaku. Apakah dia terlihat seperti ketua bagimu? Aku rasa iya. Sedangkan kau bekerja rendahan. Ya, aku adalah ketua grup Su. Hanya orang dengan statusku yang layak untuk Hauge. Kau apa? Pukulan bagus. Berani datang ke sini dan berpura-pura jadi pacar Chen Hao. Kau pekerja rendahan. Hentikan. Di siang bolong, bagaimana kau bisa memukul orang sembarangan? Bukan urusanmu, wanita tua, orang sibuk. Tepat sekali. Bukan urusanmu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk menantuku. Pelajaran yang baik. Kamu pemburu harta. Mengapa kau begitu percaya bahwa dia adalah menantumu? Bukti apa yang kau punya untuk membuktikan bahwa dia adalah ketua grup Su? Bukti. Kasihan. Hargain, aku akan membuka matamu. Buka matamu yang sialan dan lihat. Mobil mewah ini, merek ini. Ini adalah kekuatan sejati menantuku. Dan kau? Van rusak di depan itu, milikmu kan? Penampilanmu yang lusuh, cocok sekali. Mobil ini, dari mana kau dapatkan? Tentu saja, suami saya yang memberikannya padaku. Dan bukan cuma mobil. Ada juga tas ini, edisi terbatas. Dan kalung ini. Dan juga kartu hitam tak terbatas. Apapun yang kuinginkan, bisa kugesek saja. Semua dari suami saya. Dan kau, apa yang kau punya? Ini kartu hitam yang kuberikan pada Chen Hao. Saya rasa memesan khusus untuk ibunya. Kalung dan tas dari luar negeri. Dan semuanya berakhir padanya. Kau dan Chen Hao, apa sebenarnya hubungan kalian? Masih berpura-pura. Tentu saja kami pacar. Apa? Perlu lihat foto ranjang untuk menyerah. Ini cincin tunangan yang diberikan Chen Hao padaku. Xiao Qing, cintaku padamu. Yang ada hubungannya dengan kekayaan atau statusmu. Aku bersumpah akan setia padamu selamanya. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Lihat dirimu. Dia mungkin bahkan belum membelikanmu satu set pakaian, kan? Bagi pria, di mana ada cinta, di situ ada uang. Penjilat seperti kamu seharusnya berhenti menempel. Dia hanya bermain denganmu. Jika engkau menganggapnya serius, itu salahmu. Sekarang, kamu terkejut kan? Lihat perbedaannya sekarang. Sekarang kamu tahu jenis sampah seperti apa dirimu kan? Dengan orang seperti kamu, masih mencoba merusak hubungan anakku dan istrinya. Menantu yang baik, jangan marah pada anakku ya. Pasti gadis malang ini sangat tak tahu malu mengejarnya tanpa henti. Di hati anakku, hanya ada kamu. Tentu aku tahu, Kak Hao. Dia tidak akan menyukai sampah seperti itu. Tapi dia berani memprovokasiku hari ini. Dan aku sangat kesal. Baik. Lalu ibu, hari ini mewakili anakku, aku akan memberikan pendapatku. Hentikan.
Jika kau terus memukul orang, aku akan telepon polisi. Nenek tua, apa urusanmu? Masih meniru orang lain untuk ikut campur. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi, aku akan memukulmu juga. Seorang pengemis tua. Aku pikir anak pengemis tua ini cocok sekali dengan pengemis kecil ini. Bangun cepat. Jangan sentuh tante ini. Aku sangat minta maaf. Aku salah mengira kamu dengan orang lain. Ibu mertuaku sangat mirip denganmu. Suamiku juga kebetulan mirip anakmu. Sudah aku bilang, anakku berbudi luhur dan hanya mencintai istrinya. Barang murahan sepertimu, dia bahkan tidak akan melirik. Pergi sekarang. Xiaoqing, apakah kamu menjemput ibu kita? Bagaimana hubungan kalian? Yaksaku sudah. Tante sangat baik, Haige. Kami sangat akur. Dalam 3 hari, aku pasti akan membuat tante penuh kejutan. Ibu, istriku bilang dia sangat menyukaimu. Sekarang pernikahan sudah ditetapkan. Bagus sekali, nak. Ibu juga menyukai menantu ini? Sangat. 3 hal. Bekukan semua kartu tambahan yang kuberikan kepada Chen Hao. Dengan izin akun, inventaris semua properti. Dan hadiah yang diambil. Dariku selama 2 tahun terakhir. Jangan ada satupun yang terlewat. Pernikahan 3 hari kemudian. Akan berlangsung sesuai jadwal. Ketua Su, bagaimana dengan calon mempelai pria? Nona, kemari, ayo kita kompres. Wajahmu bengkak karena tamparan. Terima kasih, Bibi. Sama-sama. Aku melihat semuanya tadi. Kamu dirugikan. Wanita itu adalah perusak rumah tangga yang sebenarnya. Benar, kan? Tunanganmu sangat brengsek. Dan dia sama sekali tidak layak untukmu. Anakku, meskipun tidak terlalu mampu, dia jujur dan dapat diandalkan. Bibi, apakah anakmu sudah menikah? Belum. Dia bahkan belum punya pacar. Ngomong-ngomong, kemari. Dan biar aku tunjukkan foto anakku. Lihat. Tampan, kan? Bibi, bagaimana kalau kita biarkan dia menikahiku 3 hari kemudian? Bagaimana? Benarkah? Sedangkan aku, kamu benar-benar tidak keberatan dengan keluargaku. Kamulah yang tidak keberatan aku miskin. Baik. Maka perjodohan ini akan kuputuskan untuk anakku. Mari kita selesaikan. Baik. Aku akan beritahu anakku. Yanshen, ibu menemukanmu istri yang baik. Kamu perlu segera mempersiapkan hadiah pertunangan sesuai standar istri orang terkaya. Cepat. Menantu, lihat. Chen Hao mengirim beberapa rencana pernikahan untuk kamu pilih. Chen Hao bilang tunggu, tapi dia bertindak begitu cepat. Bibi, aku suka. Biarkan Kak Hao putuskan. Ibu mertua, kamu benar-benar beruntung memiliki putri yang begitu baik. Dia terlihat akan membawa kemakmuran untuk suaminya. Bisa menikahi menantu seperti ini? Keluarga Chen kami benar-benar mendapat jackpot. Ibu mertua, kamu terlalu seru. Dengan menantu yang begitu luar biasa, putriku bisa menemukan pasangan yang begitu baik. Justru keberuntungan keluarga kami. Manajer umum Chen bisa membentuk aliansi pernikahan dengan grup Su. Mulai sekarang, di dunia bisnis, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan
mencapai segala yang kamu harapkan. Usaha kecil perusahaan kami. Kami harap Anda akan merawatnya. Silakan sambut pengantin wanita ke panggung. Semuanya tepuk tangan. Hari ini, akhirnya aku menikahi wanita yang paling aku cintai. Akhirnya berhasil. Aku menikahi Suching, grup Su, dan kekayaan tak terhitung. Semuanya milikku sekarang. Di dunia ini, tidak ada wanita lain yang lebih baik bagiku daripada kamu. Orang bodoh Tianli itu benar-benar pikir dia bisa bangkit. Aku hanya bermain-main. Sayang, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Hanya Suching, ikan besar ini, yang pantas untuk aku pertahankan dengan susah payah. Aku cinta kamu. Terima kasih sudah menikah denganku. Cum-cum. Apa? Bagaimana bisa kamu? Tidak. Bagaimana bisa kamu? Tidak. Chen Hao, apa maksudmu? Siapa lagi kalau bukan aku? Nah, apa yang salah denganmu? Mengapa kamu begitu takut? Ibu, salah. Apa yang salah? Bukankah ini istri Anda? Hari itu dia bahkan pergi ke bandara secara pribadi untuk menjemputku. Ibu, tidak, salah. Ini sebuah kesalahan, masalah besar. Apa yang terjadi? Bukankah ini resepsionis Tianli dari cabang grup Su? Bukankah pengantin wanita harusnya ketua Su? Tepat sekali. Dia adalah resepsionis Tianli. Aku belum pernah bertemu ketua Su. Tetapi Tianli selalu di meja depan menyambut tamu. Sudah aku katakan, dia tidak terlihat seperti seorang ketua. Jadi dia palsu. Apa yang salah? Masalah apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan dengan jelas padaku. Ibu, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat bawa dia ke belakang panggung. Sembunyikan dia. Jangan biarkan dia melihat. Jika dia melihat, aku tamat. Chen Hao, apa sebenarnya maksudmu? Bicaralah dengan jelas. Ketua grup Su sudah datang. Diam. Jika kau tidak ingin mati, maka diamlah. Apa yang terjadi? Ada apa? Kenapa ada pengantin lain di sini? Wanita ini juga cantik, sangat elegan, jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Kau? Pengemis pencari harta. Bagaimana kau menyelinap masuk? Siapa yang berteriak tadi? Di mana penjaga keamanannya? Bagaimana mungkin ada yang dibiarkan masuk? Ini adalah tempat pernikahanku. Suamiku akan segera datang. Kalian penyusup, pergilah segera. Tempat pernikahanmu? Kau sedang bermimpi. Masih belum sadar? Tahukah kau betapa sulitnya memesan balai ini? Ini adalah balai perjamuan paling mewah di kota ini. Hanya seseorang dengan status ketua grup Su yang dapat menggunakannya. Kau si miskin sengsara? Berani-beraninya kau membuat masalah di sini? Tepat. Siapa kau? Keluar sekarang. Jangan tunda hari besar putriku. Lihatlah dirimu sendiri. The chairman. Kau wanita gila, sakit. Hari ini adalah hari pernikahan putraku dan menantuku. Keluar dari sini sekarang. Terakhir kali di bandara kau salah mengiraku sebagai ibu mertuamu, dan hari ini kau salah tempat. Kau tak tahu malu. Ibu mertua? Kau baik-baik saja? Tenang, tenang. Kau salah mengira ibu mertuamu, dan sekarang tempat pernikahan? Mungkin kau kecanduan akan sesuatu? Dia tidak terlihat seperti wanita normal. Siapa tahu dari mana dia menyewa gaun pengantin lusuh ini? Kau kesini untuk menumpang? Atau untuk merayu mempelai pria? Untuk melihat apakah kau salah tempat, lihatlah tanda pernikahan ini, dan kau akan tahu. Jika matamu tidak berguna,
kau bisa mendonasikannya. Palsu. Pasti palsu. Kau sengaja membuat tanda palsu untuk membuat masalah. Kau... Sek, tak tahu malu. Untuk merusak pernikahan orang lain, kau benar-benar menggunakan cara-cara hina. Bukan... Demands Manager Zhang, cepat keluarkan orang gila ini dari sini. Nona Tian, pernikahan itu memang dipesan oleh Nona Su. Kau buta? Lihatlah komedi ini. Membiarkan seorang wanita gila dari manapun muncul. Menyelinap masuk, membuat tanda palsu. Dan menyamar sebagai pengantin untuk mengambil alih tempat. Anjing liar dan pengemis jenis apa yang bisa masuk semua? Saya pikir hotel Anda tidak ingin beroperasi lagi. Benar. Tempat buruk ini mengklaim sebagai yang terbaik di kota, tapi reputasinya hanya kosong. Manajemen ini benar-benar buruk. Mengapa kau berdiri di sana? Cepat keluarkan orang gila ini dari sini untukku. Apakah kau percaya bahwa ibu mertua bisa membuat tempat kumuh ini tutup dengan satu kata? Para wanita, tolong tenang. Kami hanya mengikuti aturan. Persetan dengan tenang. Persetan dengan aturan. Aturanku adalah aturan. Biar ku katakan padamu, menghina aku hari ini berarti menghina grup Su. Apakah kau percaya bahwa aku bisa membuat menantuku memblacklistmu di seluruh industri dengan satu kata? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera keluarkan wanita gila ini dari sini untukku. Manager Zhang, tolong konfirmasikan kepada semua orang. Siapa yang memesan aula ini hari ini? Hari ini adalah pernikahan Tuan Gu Yanchen dan Nona Sucing. Dan orang yang memesan aula ini adalah Nona Sucing. Mertua, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin. Pasti wanita gila ini yang menggunakan cara-cara hina untuk mengubah catatan. Dia datang sengaja untuk merusak pernikahan anakku. Tidak ada catatan modifikasi dalam sistem. Yang memesan adalah Nona Su. Apakah kau buta? Lihat dia. Apakah dia terlihat seperti seseorang yang bisa mengadakan pernikahan di sini? Seorang malang yang menyetir van rusak dan bekerja di lokasi konstruksi. Dia? Bisakah dia membiayai pernikahan seperti itu? Kalian pekerja? Sama sekali tidak punya pertimbangan. Biar ku katakan padamu, aku adalah ibu mertua ketua grup Su. Aku ingin kau segera keluarkan wanita gila ini untukku. Maaf, Bu. Hotel kami memiliki aturan ketat. Semuanya berdasarkan sistem pemesanan. Kami hanya bisa mengikuti pengaturan Nona Su. Selain itu, aku tidak punya hak untuk memintanya pergi. Beraninya kau menantangku. Mengapa mereka harus mendengarkanmu? Hanya karena kau mengaku sebagai ibu mertua ketua grup Su? Omong kosong. Akulah ibu mertua ketua grup Su. Pernahkah Anda memikirkannya? Atau, biar saya ulangi, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa putrinya adalah ketua grup Su, sementara saya hanyalah seorang pekerja konstruksi? Lily Purana, Chen Hao, agar dia terlihat baik, mengatakan kepada ibunya bahwa Lily adalah ketua grup Su. Bagaimana saya menjelaskan ini? Tidak. Tunggu sampai putri saya kembali. Saya akan pergi diam-diam dulu. Mengapa? Lihat dia. Memakai emas dan perak. Lalu lihat Anda. Hari itu di bandara terlihat sangat lusuh. Bahkan sekarang badanan seperti merak. Tidak bisa menyembunyikan sifat lusuh Anda. Dan maka saya dengan resmi katakan sekarang, saya adalah ketua grup Su, Su Ying.
Semuanya datang dan lihatlah. Wanita gila ini mengatakan dia adalah ketua grup Su. Anak, cepat datang. Chen Hao. Diam. Jika Anda tidak ingin mati, maka diamlah. Chen Hao, apakah Anda gila? Apa yang sedang Anda lakukan? Mengapa Anda menyeret saya ke sini? Lily, dengarkan penjelasan saya. Tenanglah. Saya tenang. Apakah Anda memiliki wanita lain di luar? Tidak. Sama sekali tidak. Saya mencintai hanya Anda. Lalu katakan pada saya, mengapa saat saya menikahi Anda, wanita lain datang? Wanita seperti Tianli memang tidak berharga. Namun hari ini adalah hari besar saya untuk bangkit. Saya harus terlebih dahulu menenangkannya. Dan jangan biarkan dia merusak pernikahan saya dengan Su Qing. Lily, dengarkan saya. Dia hanyalah seorang gila. Seorang gila? Apakah Anda menganggap saya anak 3 tahun? Ya, dia adalah seorang gila, dan dia juga memiliki gangguan delusi yang parah. Gangguan delusi. Benar. Dia membayangkan bahwa aku adalah pacarnya dan bahwa aku melamarnya. Dia melihat kita menikah dan tidak tahan dengan syoknya. Ya, dia juga memiliki kecenderungan kekerasan serius. Aku takut dia akan menjadi gila dan melukaimu, sayang. Tante, lihat dengan jelas. Ini adalah foto anakmu dan aku. Aku adalah tunangan Chen Hao. Jadi begitulah. Waktu itu di bandara, dia mencoba merebut ibu mertuaku dan mengambil foto denganmu. Sekarang, segalanya masuk akal. Kak Hao, aku percaya padamu. Cepat datang. Bawa wanita gila ini dan usir dia untukku. Anak. Kenapa? Anak kesayanganmu belum juga muncul? Apakah dia bersalah atas sesuatu? Dan takut bertemu denganku? Anakku sedang bersama menantuku sekarang dan tidak punya waktu untukmu, wanita gila. Maka aku akan telepon dia untukmu agar kau tidak bilang aku berbohong. Chen Hao, di mana kau? Aku sedang menangani piring di dapur. Sekarang segera, langsung datang ke aula pernikahan untuk menemuiku. Baik. Aku datang segera. Sayang, kau istirahat di lounge sebentar. Aku akan tunggu sebentar sekali menangani urusan dan datang ke lounge untuk mencarimu. Jangan keluar sama sekali. Aku takut orang gila itu akan menjadi gila dan melukaimu. Pergilah. Hati-hati. Aku akan menunggumu di sini. Beraninya kau menggoda anakku. Wanita tak tahu malu. Aku akan pukul kau sampai mati. Sebelumnya, aku udah menoleransimu karena kau adalah ibu Chen Hao. Dan seorang yang lebih tua, aku sudah sabar padamu. Sekarang, kau bukan apa-apa. Tamparan ini adalah untuk ketidakmampuanmu membedakan benar dan salah. Tamparan ini adalah untuk sikap sokmu. Beraninya kau. Wanita lain memukul ibu mertua, sanak keluarga, kerabat. Lihat ini. Cepat datang, tangkap wanita tak bermoral ini, dan tangkap dia, beri dia pelajaran. Wanita gila. Saya benar-benar mengira Anda datang ke tempat yang salah. Jadi inilah wanita tak tahu malu. Dan Anda mencoba merusak pernikahan putri saya? Anda benar-benar tak berhukum. Tahan dia untukku. Hari ini aku akan mengajar wanita ini sebuah pelajaran
yang tak tahu tempatnya. Ya Tuhan, Bukankah Anda tangguh? Bukankah Anda sombong? Coba lagi. Wanita tak tahu malu, berani datang ke pernikahan istri sah dan membuat masalah. Siapa yang memberanikanmu? Wanita kecil tak tahu malu. Aku yang akan patahkan cakarmu. Gadis-gadis muda zaman sekarang sungguh luar biasa. Jangan bergerak, Lepaskan aku. bersikaplah. Lihat, menjadi nyonya dan begitu benar. mengapa harus sopan pada perusak rumah tangga seperti ini? Saudari Wang, kita harus memberinya pelajaran yang tak akan ia lupakan. Dia suka memakai gaun pengantin putih dan bermimpi menjadi pengantin. Ya Tuhan, Mari kita tambahkan warna padamu. Buatlah meriah. Terus saja bertingkah. Sebentar lagi kau akan berlutut dengan air mata memohon padaku untuk memaafkan apa yang kau lakukan padaku hari ini. Kau berani mengancamku? Hentikan. Anakku sudah di sini. Kau selesai. Kalian semua, lepaskan dia segera. Ibu akan menangkap wanita tak tahu malu ini untukmu. Dialah yang telah merusak pernikahanmu. Baru saja, dia bahkan berani mengancamku. Anak, cepat. Beri dia pelajaran sendiri. Dan biarkan istrimu melihat. Apakah kau gila? Apakah engkau tahu apa yang kau lakukan? Bantu dia bangun cepat. Anak, kau begitu bodoh. Di depan keluarga besar ketua, hancurkan dia agar kita bisa membuktikan bahwa kita adalah keluarga yang terhormat dan membuktikan kesetiaan kita kepada ketua sehingga menantu perempuan melihat tekadmu. Ibu, Apa yang salah denganmu, anak? sekarang kita hancur. Apa kau ingin menyakiti anakmu sendiri? Sekarang aku mengerti. Kau tidak ingin mengotori tanganmu, kan? Baik. Ibu akan membantumu. Aku ingin kau melepaskannya. Tidak bisakah kau mendengarku? Anak, kau begitu bodoh. Di saat seperti ini, kau masih melindungi gundik lusuh ini. Lihat dia. Selain wajah itu, apa lagi yang dia miliki? Apa yang bisa dia berikan kepadamu? Pikirkan tentang menantu perempuan ketua, istrimu yang berasal dari grup Su, ketua, seorang miliarder. Bagaimana mungkin kau begitu bodoh hingga tergila-gila pada wanita lusuh ini, kehilangan akal sehat, dan merusak masa depan seumur hidupmu? Ibu, aku mohon, berhentilah berbicara. Kenapa tidak? Ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Sebagai seorang pria, tidak apa-apa bermain-main di luar. Ibu mengerti. Pada saat ini, kau tidak boleh bodoh. Mari kita nikahi dulu wanita kaya itu dan bawa dia pulang. Ketika kau memiliki kekayaan dan suara, bagaimanapun kau ingin bermain di luar, tidak ada yang bisa mengendalikanmu.
Kau harus tetap berpikir jernih sekarang. Jangan sakiti pelindung perempuanmu. Mengerti? Kau tidak tahu hari itu di bandara, dia menyamar sebagai istrimu? Berpakaian seperti pengemis, mengendarai minivan tua Reyot untuk menjemputku. Itu menggelikan. Wanita lusuh seperti dia masih ingin naik tangga sosial. Ibu, berhenti berbicara. Aku mohon, berhentilah berbicara, oke? Kau, anak, apa kau masih seorang pria? Ayo, ibu akan membantumu. Kita harus menunjukkan sikap kita di depan ketua. Nak, lakukan. Hancurkan dia. Jangan lemah hati. Hantam sampai. Chen Hao, cepat lakukan. Kenapa kau tidak bisa melakukannya atau masih tidak punya nyali? Hancurkan. Meski nyawa terancam, kau tetap keras kepala. Jangan buang kata-kata padanya. Cepat lakukan. Hantam dia keras-keras. Diam. Sudah kubilang diam. Diam. Sudah kubilang diam. Nak, kau benar-benar membiarkan gadis malang ini menyihirmu ya? Lihat wanita ini. Wanita seperti ini adalah pembawa sial. Pikirkan itu. Menantu perempuan ketua itu, pikirkan setelah menikahmu. Kekayaan dan kehormatan. Cepat lakukan. Hancurkan dia. Bajingan, ibumu ingin kau demi kekayaan dan kehormatan memukulku. Ayo. Hantam kepalaku. Aku ingin melihat sejauh mana kau Chen Hao akan pergi untuk uang. Hantam dia keras-keras. Nak, anakku. Apa kau gila? Kenapa kau memukul dirimu sendiri? Istri, aku salah. Istri, aku salah. Aku binatang, aku sampah. Kau bisa memukulku, asal maafkan aku. Tolong maafkan aku. Istri, aku salah. Aku binatang, aku sampah. Kau bisa memukulku, asal maafkan aku. Tolong maafkan aku. Suami, cepat bangun. Kenapa kau berlutut padanya? Kau orang gila sialan. Berani engkau datang membuat keributan di pernikahanku. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau memukulku? Kau untuk orang gila berani memukulku? Kau ingin mati? Kau ingin kita benar-benar hancur? Hancur? Hancur apa? Bukankah dia hanya pekerja konstruksi bau? Dia adalah Su Ching, ketua sebenarnya dari grup Su. Apakah kau pikir uang yang kuhabiskan membelikanmu tas untuk kau sia-siakan? Apa ini? Kami harus bekerja sama denganku sekarang. Lakukan persis seperti yang kukatakan, dan kita mungkin masih punya kesempatan. Setelah itu, aku akan belikanmu mobil dan tas, atau lakukan apapun yang kau inginkan. Sekarang, jika kau merusak rencanaku, aku akan jatuhkanmu duluan. Nak, kenapa denganmu? Apakah kau sudah terkena sihir dari ilmu hitam? Benarkah begitu? Perempuan jalang ini telah menyihirmu? Ibu akan cari ahli untuk mematahkan sihir itu untukmu. Ibu, kenapa ibu belum melihatnya? Kutukan apa? Sihir apa? Sudah kukatakan diam. Diam, tapi kau tidak mau mendengar. Tunggu dan lihat saja, kita sudah hancur. Nak, kenapa kau tidak mengerti? Ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Apapun trik yang kau punya,
bicarakan setelah kau menikah. Kenapa kau tidak bisa melepaskan perempuan jalang ini? Houtzduk Maloney, kenapa kau belum melihatnya? Orang yang kau pukul dan hardik adalah penolong sejati-mu. Orang yang ingin kau serang adalah ketua sebenarnya dari grup Su. Menantumu, masa depan anakmu, hampir hancur olehmu. Dia adalah ketuanya. Dia hanyalah seorang supir van rusak, pekerja kotor. Bagaimana dia bisa menjadi ketuanya? Sekarang, orang sombong seharusnya sadar sekarang. Siapa ketua sebenarnya? Dari grup Su? Dan siapakah nyonya yang selalu ingin kau serang? Siapakah nyonya yang terus kau kutuk? Xiaoqing ini. Kesalahpahaman. Semua ini kesalahpahaman. Tidak ada nyonya. Semua karena dia, perempuan ini. Dia membuat kesalahan. Bagaimana dengan suaminya? Dia agak mirip denganku. Dia, ibu mertua, dan ibuku juga mirip. Karena dia tidak waras yang menyebabkan kesalahpahaman besar ini. Atas nama ibuku, orang tua bodoh ini, aku minta maaf padamu. Maaf, aku telah membuatmu menderita. Ketua Su? Tidak. Menantu. Ini kesalahanku sebagai wanita tua. Mataku sudah tua dan buram. Aku buta seperti anjing. Aku bahkan bukan manusia. Aku bersujud meminta maaf kepadamu. Aku minta maaf kepadamu, Ibu. Ana murah hati, berhati penyayang. Tolong aku mohon, jangan salahkan wanita desa yang bodoh ini. Segala yang kulakukan tidak ada hubungannya dengan putraku. Jangan karena aku biarkan itu mempengaruhi hubungan pernikahanmu. Maafkan aku, Nona Su. Aku salah mengenalimu. Aku menyebabkan banyak masalah untukmu. Maafkan aku. Salah identitas. Kesalahpahamanmu ini seperti reaksi berantai. Persis seperti drama. Xiaoqing, ini benar-benar salah paham. Ibuku, dia hanyalah wanita bodoh. Dia berpandangan sempit. Dan selain salah mengenali orang, dia tidak melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Sekan, dia hanya membenci selir dan terlalu bersemangat melindungi reputasimu. Tapi menggunakan cara yang salah, aku minta maaf kepadamu atas namanya. Baik. Meskipun semuanya salah paham, aku melihat perilaku ibumu yang memihak orang kaya, bersikap jahat dan sarkastik, dan menjilat penguasa dengan sangat jelas. Ibu mertua seperti ini, tradisi keluarga seperti ini, aku, Su Qing, tidak bisa menerima. Tidak, Xiaoqing. Aku pasti akan mendisiplinkan ibuku dengan baik dan tidak akan membiarkannya melakukan kesalahan rendah seperti itu lagi. Xiaoqing, beri aku kesempatan lagi. Dengan hubungan kita selama bertahun-tahun, kau tidak bisa hanya karena kebodohan sesaat ibuku meninggalkanku. Apa yang tertanam dalam tulang tidak bisa diubah. Atap yang bengkok membuat dinding yang bengkok. Chen Hao, aku bukan tempat sampah yang bisa menampung sampah apapun. Tradisi keluarga seperti itu, aku merasa jijik. Oh, apa gadai? Xiaoqing, aku benar-benar mengerti. Bukan hanya kau. Bahkan aku tak tahan dengan caranya yang kejam dan keras. Dia tidak layak menjadi ibu mertuamu. Apalagi ibuku. Anakku, apa yang kau katakan? Bawakan kertas dan pena.
seorang ibu yang hanya menghalangi dan membuat masalah. Aku Chen Hao tidak menginginkannya. Su Xing, untukmu, aku bisa mengorbankan apapun. Aku sekarang akan memutuskan hubungan ibu anak dengannya. Mulai sekarang, apakah dia hidup atau mati? Tidak ada hubungannya denganku. Anakku, kau tidak menginginkan ibumu lagi? Aku bekerja keras, membesarkanmu, menghemat makanan dan pakaian. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Bekerja keras. Untuk sedikit yang kau lakukan untukku, uang yang kuberikan padamu, rumah, dan gengsi di desa, semuanya sudah terbayar. Dengarkan aku. Aku tidak lagi memiliki ibu yang mempermalukanku. Kembali ke desa. Keluar! Sesucing, apakah kau puas sekarang? Tidak ada yang akan menghentikan kita lagi. Perasaanku padamu, sinatkan pernah berboh. Langit dan bumi bisa menyaksikan. Puas. Chen Hao, seorang pria yang bisa dengan mudah menulis hal seperti itu dan meninggalkan ibunya sendiri adalah tidak tahu berterima kasih. Pria seperti itu, anak seperti itu, aku Su Qing tidak bisa memilikinya. Su Xing, jangan buat keributan. Jika engkau tidak mencintaiku, bagaimana bisa kau memakai gaun pengantin? Dan datang ke sini? Kau hanya sedikit marah, kan? Kau masih memiliki perasaan padaku, kan? Apakah kau memukulku atau memarahiku? Aku bisa menerimanya. Kau datang hari ini untuk menikah aku, kan? Aku datang hari ini untuk menikah. Tapi mempelai prianya. Bukan kau. Bukan aku. Lalu siapa itu bisa? Selama 3 tahun, aku ada di matamu dan hatimu. Tidak ada bahkan nyamuk jantan di sekitarmu. Seluruh duniamu adalah aku. Aku tidak percaya. Hanya 3 hari. Di mana kamu akan menemukan pengantin pria? Berhentilah bercanda, Xiao King. Aku tahu kamu sedang berusaha membuatku marah. Tepat. Tanpa putraku, siapa yang akan kamu nikahi? Berhentilah berakting di sini. Siapa lagi yang akan menikahimu? Pasti bukan putramu. Sampah. Lalu katakan padaku, di mana suami barumu? Jangan bilang itu dibuat-buat. Dia hanya berusaha membuat kita marah. Siapa yang menginginkan wanita yang baru saja putus? Sayang, aku terlambat. Menantu, mertua ada di sini untuk mendukungmu. Xiao King, untuk membuatku marah, kamu bahkan menyewa aktor sementara. Jangan bilang, acting ini cukup meyakinkan. Itu kamu nenek tua. Menantu. Bahkan jika kamu menyewa aktor, kamu harus menginvestasikan uang. Dapatkan barang-barang mewah. Aku menemukan jenis barang usang yang memancarkan kesan murah di mana-mana. Jangan pikir dengan mengubah kulitmu, aku tidak akan mengenalimu. Kamu menemukan seseorang seperti ini, tidak takut mereka akan menurunkan nilaimu? Tidak ada selera. Orang-orang seperti ini hanya bisa melihat mereka yang memamerkan merek terkenal, tetapi tidak bisa membedakan apa yang sebenarnya kustomisasi tingkat atas. Tapi tidak masalah. Lagi pula beberapa orang, bahkan jika kamu menaruhnya di brankas, dan mereka hanya akan berpegang pada gumpalan tembaga berlapis emas sebagai harta sejati di depan mereka. Mereka sama sekali tidak bisa mengenali. Kamu
Siapa bilang kami sedang berakting? Izinkan saya perkenalkan kepada semua. Ini adalah suamiku, Gu Yanchen. Yang ini adalah mertuaku. Hari ini tepatnya adalah hari aku Sucing menikah ke keluargaku. Terima kasih semua telah datang. Walaupun keluargaku miskin, untuk bertemu dengan mertua yang pengertian, penuh perhatian dan penyayang, dan menghormati, dan seorang pria seperti itu yang dapat kupercayakan hidupku padanya, di dalam hatiku, itu adalah pasangan yang sangat baik. Nah, dibandingkan dengan mereka yang berlapis emas di luar, tetapi busuk di dalam, itu benar-benar berbeda jauh. Sucing, kau gila? Apa engkau benar-benar ingin menikahi orang miskin seperti itu? Bagaimana dia bisa menikahimu? Dengan jas kostum terbaiknya yang keasliannya diragukan? Bukankah itu konyol? Nah, bagaimana dia bisa menikahinya? Hadiah pertunangan keluargaku, uang mahar, kartu hitam tak terbatas, 1 gedung utuh di pusat kota, sertifikat properti apartemen tepi sungai, 2 gedung. Grup pengiriman global, 10% saham, berlian merah muda langka, hati abadi, set lengkap seri perhiasan, 1 set vas berpasangan dinasti Tang. Dengan ketulusan keluargaku kami, dan mas kawin yang layak untuk status Xiaoqing. Sucing, untuk membuatku marah, dan untuk berpura-pura, kau sudah berusaha keras. Menyewa begitu banyak figuran, dan membawa begitu banyak properti palsu. Kau tidak berpikir, aku akan percaya ini, kan? Palsu. Sangat palsu. Semua properti. Kalung berlian ini, bahkan kaca tidak berani sebesar ini. Sertifikat properti ini, toko cetak, beberapa dolar bisa membuat yang besar. Menggunakan barang palsu ini untuk pamer. Sangat memalukan. Ya Tuhan, kalung ini tidak terlihat palsu. Aku juga berpikir, skala ini tidak terlihat palsu. Bahkan ada stempel resmi pada sertifikat itu. Terasa asli. Xiaoqing apa? Kau pikir kau bisa menakut-nakutiku seperti ini? Semakin kau bertingkah seperti ini, semakin membuktikan kau tidak bisa melepaskanku. Tidak, tidak. Bukan aku tidak bisa melepaskan kau memilikiku di hatimu. Baiklah. Kau berhasil memprovokasiku. Ketidaktahuan bukan salah, tapi ketidaktahuan dan kesombongan adalah kesalahanmu. Jadi apa jika kami memprovokasimu? Badut. Apa yang kau pamerkan? Jika engkau berani, lakukan sesuatu yang nyata. Menggunakan barang palsu, siapa yang kau coba takuti?
Xiao King, tidak perlu. Kau merendahkan dirimu. Sepestani. Kau bilang, bahkan untuk membuatku marah, kau tidak bisa menikahi orang tak dikenal, penipu. Setidaknya saya adalah presiden perusahaan cabang. Jadi kita berdua adalah pasangan yang sempurna. Bukan begitu? Presiden, posisi itu diberikan oleh saya. Saya bisa menempatkanmu di atas, dan saya bisa menjatuhkanmu. Saya tidak takut untuk mengatakan kepadamu. Saya telah sepenuhnya berdiri teguh. Selain itu, saya telah mengamankan pesanan kerja sama strategis dengan grup Gu yang terkaya di Haicheng itu. Bukan lagi sesuatu yang bisa kamu kendalikan dengan mudah. Saya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kembali padaku segera. Insiden hari ini, saya bisa berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Maksudmu, pesanan dari grupku? Maka kamu benar-benar ada ke dalam perangkapku. Saya bisa membuatmu bangkrut dalam 1 detik saja. Xiao King? Jenis apa orang gila yang kamu temukan? Kesombongannya lebih besar daripada bau kaki. Siapa kamu pikir kamu? Untuk menentukan nasib perusahaanku? Hanya kepala grupku yang bisa melakukan itu. Kau tidak mengatakannya, tapi kau begitu kan? Satu-satunya yang bisa menentukan nasib perusahaan saya hanyalah grupku, pemimpinnya. Hei, apakah kau benar-benar ingin memberitahuku bahwa kau adalah CEO Mysterious Groupku, orang terkaya di Haicheng? Kan? Ya, kau seharusnya di masa depan. Ketika kau keluar untuk berakting, melakukan persiapan dulu. CEO ini keluar hanya dengan rombongan seperti ini? Dia bukan orang terkaya di Haicheng. Sayamu adalah ibunya. Orang terkaya di Haicheng adalah Gulin Wan. Hei. Maafkan saya. Anda adalah orang terkaya? Dan dia adalah putra orang terkaya? Lalu aku adalah ratu surga ya? Orang terkaya. Bahkan tidak punya beberapa perhiasan yang layak. Apakah orang terkaya itu begitu menyedihkan? Hari itu di bandara, ketika kami mencacinya, dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Kalian berdua tidak khusus di sini untuk bermain crosstalk, kan? Hei. Su Qing. Aktingmu semakin konyol. Kau menemukan seorang wanita tua dan seorang pria tampan untuk menyamar sebagai orang terkaya. Apa kau pikir kami anak-anak berusia 3 tahun? Halo, ini Sisp. Segera hentikan semua kerjasama dengan Chen Hao. Ente perusahaannya blokir semua transaksi keuangan, sepenuhnya blacklist Chen Hao, bukan semua asetnya. Sekarang segera sepenuhnya blacklist Chen Hao, bukan semua asetnya. Edgog, segera. Ya Tuhan, hari ini benar-benar membuka mata. Apakah mereka benar-benar orang terkaya misterius itu? Melihat orang terkaya mengoyak si brengsek, ini sangat mendebarkan. Ya, sangat mendebarkan. Ya Tuhan, aku sangat takut. Kau menakutiku. Tunggu sebentar, aku harus menjawab telepon. Halo. Tuan Chen, ada kabar buruk. Kesepakatan besar kami dengan grupku telah gagal. Apa?
Semua proyek dihentikan secara sepihak. Bank juga mendesak kami untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Perusahaan akan memasuki likuidasi kebangkrutan. Tidak. Tidak mungkin. Semua proyek dihentikan secara sepihak. Bank menuntut semua pinjaman dibayar. Likuidasi kebangkrutan. Bangkrut. Mereka benar-benar orang terkaya. Kita menyinggung orang terkaya. Ya Tuhan, dia benar-benar orang terkaya misterius. Dari Haicheng. Kupikir itu terlihat palsu. Seperti akting. Tak heran mas kawinnya sangat mewah. Mereka memiliki kepercayaan diri. Chen Hao. Dilarang dari seluruh industri. Dikeluarkan dari Haicheng. Bawa ibumu. Dan tinggalkan kota Hai segera. Awak berke akapitet full lagi. Kau benar-benar Nyonya Gu. Xiaoqing, maafkan aku karena tidak memberitahumu identitas kami sebelumnya. Kau telah dizalimi. Xiaoqing, permintaan maaf karena tidak memberitahumu lebih awal. Karena ibu dan aku sama-sama percaya bahwa ketulusan lebih penting daripada status. Jadi, kami ingin kamu melihat diri kami yang sebenarnya. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini padaku? Apa yang telah kulakukan salah? Mengapa? Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Apa sebenarnya yang kulakukan salah? Hanya saja ibuku keliru dengan menantu. Itu bukan kesalahan besar. Mengapa mendorongku ke tepi jurang? Ketua Su. Semua kesalahan adalah kesalahanku, wanita tua. Aku memohon padamu. Aku bukan manusia, aku buta seperti anjing. Aku merendahkan orang miskin dan menjilat orang kaya. Aku memohon padamu. Aku akan bersujud padamu. Jangan libatkan anakku. Aku mohon. Kamu merendahkan orang miskin dan mengagumi orang kaya. Kamu bukan hanya mempermalukanku, kamu mempermalukan semua orang yang bekerja keras dengan tangan mereka. Hak apa yang kamu miliki untuk memandang rendah mereka? Sebagai seorang ibu, kemiskinan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah hati yang miskin. Konsekuensi yang kamu hadapi hari ini, semua disebabkan oleh penyebab yang kamu tanam kemarin. Ini penyebabku. Balasannya jatuh padaku. Kamu bisa mengambil balas dendam apapun yang kamu inginkan. Aku mohon, selamatkan anakku. Aku mohon, aku akan bersujud padamu. Kamu bisa mengambil balas dendam apapun yang kamu inginkan. Aku mohon, selamatkan anakku. Aku mohon, selamatkan anakku. Aku mohon, Selamatkan anakmu. Yang terburuk di antara kalian adalah anakmu. Paling-paling kamu hanya jahat dan bodoh. Dia jahat dan beracun. Soothing, berhentilah berpura-pura mulia di sini. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu baru saja naik ke cabang yang lebih tinggi dan ingin menendang yang mencintaimu selama bertahun-tahun. Kamu tidak tetap, kamu tidak setia. Kamu adalah orang yang moralnya busuk. Aku tidak setia, Chen Hao. Keterampilanmu sebagai pencuri berteriak tangkap pencuri. Jauh lebih baik daripada keterampilan bisnismu. Perlu aku mengingatkanmu? Siapa yang saat tanggal pernikahan mendekat, mengambil mobilku untuk bertemu, kekasih? Kamu berbohong, Su Jing. Ini fitnah. Berhentilah mencoba membersihkan dirimu dengan menyiram air kotor padaku. Bukti apa yang kamu miliki? Jika kamu tidak punya bukti, maka ini adalah fitnah. Ingin bukti?
Baik, maka aku akan tunjukkan pada semua orang agar kamu paham dengan jelas. Oh, baik. Maka aku akan tunjukkan pada semua orang agar kamu paham dengan jelas. Ini adalah catatan konsumsi dari kartu tambahanku yang digunakan oleh Chen Hao. Apa yang terjadi di sini? Ini beberapa foto. Tas mewah dan perhiasan yang diposting oleh Nona Tianli. Di platform online-nya, mereka sama dengan barang mewah yang ditampilkan. Memalukan sekali. Ini. Kamu berbohong. Aku yang membelinya sendiri. Kamu hanya receptionist grup Su. Bisa beli barang mewah sebanyak itu? Apakah itu kau menggelapkan dana perusahaan? Omong kosong. Ini foto-foto Tianli dan Chen Hao yang masuk dan keluar dari apartemen klub mewah. Kemungkinan besar benar. Ini palsu. Ini hasil Photoshop. Ini foto gabungan. Jangan terburu-buru. Aku juga punya video. Ini. Benar atau bohong? Cepat, matikan. Semuanya palsu. Cepat, matikan. Jangan lihat. Matikan. Ini melanggar privasi. Kau memalsukannya. Ya, kau menjebakku, Sucing. Menggunakan uang ketua Su untuk menghidupi selingkuhan, hidup dari uang orang lain dengan tidak tahu malu. Privasi apa itu? Berani lakukan, tapi tidak berani akui. Tertangkap basah dan masih membantah. Chen Hao adalah bajingan kelas atas. Tepat sekali. Bajingan. Hanya bajingan. Yo, aku membuat kesalahan. Tapi ini adalah kesalahan yang akan dibuat pria manapun. Ya, aku membuat kesalahan. Tapi ini adalah kesalahan yang akan dibuat pria manapun. Aku hanya sesaat bingung. Ching, aku selalu mencintaimu. Aku hanya tulus padamu. Yang lain hanya berpura-pura. Sesaat bingung. Hanya berpura-pura. Chen Hao, dramamu terlalu berlebihan. Saat ayahku meninggal, aku sangat membutuhkanmu. Tapi kau menggunakan kartu tambahan yang kuberikan untuk membeli kalung belian untuk Tianli. Untuk merayakan ulang tahun 100 hari kalian. Oktober lalu. Untuk membantumu mendapatkan proyek si Cheng. Aku begadang selama seminggu berturut-turut. Kena gastroragia dan dirawat di rumah sakit. Tapi kau bilang padaku kau sedang dinas. Pada kenyataannya, kau menghabiskan patseri untuk membawanya ke sana, untuk berlibur di suite presidensial. Siang hari, Anda berlutut di hadapanku, bersumpah untuk menikahiku, melamarku, mengatakan aku adalah satu-satunya dalam hidupmu, malam hari. Tetapi Anda memeluknya, di kamar yang kuhias, untukmu berhubungan intim. Anda bukan hanya berpura-pura. Anda tahu dari awal. Anda hanya berpura-pura denganku. Anda tahu dari awal. Chen Hao, Anda tidak hanya menipu uangku, tetapi juga menginjak-injak kepercayaan paling berharga yang kumiliki tanpa syarat padamu selama bertahun-tahun ini. Sekarang, aku ingin mencari keadilan untuk ketulusanku yang dikhianati dan menuntut keadilan.
Ini dari 3 tahun terakhir. Anda menggunakan berbagai cara untuk mengambil dari tanganku dan mentransfer semua daftar keuangan. Mobil, rumah, perhiasan, uang tunai, semua dihitung. Aku memberimu 3 hari untuk mengembalikan semuanya. Jika sediran, aku akan membuatmu membusuk di penjara. Tidak. Xiao King, aku akan berubah. Tolong, demi bertahun-tahun. Perasaan kita, beri aku kesempatan lagi ya. Perasaan? Perasaan apa yang tersisa di antara kita? Sekarang kita hanya memiliki hubungan debitur-kreditur. Untuk Anda, aku menyimpan hak hukum untuk meminta pertanggungjawaban Renaris karena menghina, mencemarkan nama baik, dan membahayakan keselamatanku. Ngomong bang ngomong, nyonya tua, perhiasan dan aksesori yang Anda hancurkan, aku akan mengirimkan tagihan nanti. Bayar harga penuh. Perhiasan dan aksesori yang Anda hancurkan, aku akan mengirimkan tagihan nanti. Bayar harga penuh. Ya Tuhan, bagaimana aku seorang wanita tua dapat membayar? Ini semua salahmu, dasar pelacur, merayu anakku, merusak keluarga kita. Dasar sial, wanita jahat. Pukul kamu lagi. Dasar nenek tua. Apa hubungannya denganku? Nenek tua. Ini jelas kesalahan anakmu. Semua karena dia. Sekarang sudah begini. Kesalahan ditimpakan padaku. Aku akan mencekikmu dan membunuhmu. Lepaskan anak perempuanku, kamu nenek tua jahat. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan anakmu sendiri dan menyalahkan orang lain. Anak perempuanku muda dan cantik, dengan banyak pelamar. Semua ini kesalahan anakmu. Dia mengaku sebagai bos besar, itulah mengapa anak perempuanku mengikutinya. Kami adalah korban di sini. Korban? Take? Keluarga pencari harta. Sekarang karena aku tidak punya uang, kamu ingin memutuskan hubungan, kan? Aku akan memukulmu. Pukul aku kalau begitu. Pukul aku keras-keras. Sudah selesai. Ya, kalau begitu mari kita binasa bersama. Tante, Yan Chen. Aku sangat menyesal bahwa kalian harus melihat farce ini. Tetapi jika bukan karena farce ini, mungkin aku masih akan tetap dalam kegelapan. Rakyat aku tidak akan bertemu dengan seseorang sepertimu. Dan Yan Chen yang benar-benar peduli padaku. Anak baik. Semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang bersama kami. Kamu dan Idaman akan dibiarkan menderita kerugian atau kesusahan. Time is tight. Aku akan melindungimu. And Shepherd membiarkanmu menahan penghinaan apapun. Aku akan mencekikmu. Aku akan membunuhmu. Keluarga pencari harta. Aku akan membunuhmu. Berhenti, jangan ada yang bergerak. Farce sudah selesai. Sekarang kita harus pergi mempersiapkan pernikahan aslimu. Aku harus memastikan bahwa kamu memiliki pernikahan megah dengan Yan Chen.